memperkenalkan diri dulu ya Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila Al-Fitroh, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember, semester 2. Tujuan saya berdiri di sini, saya ingin memberikan sedikit wawasan ilmu saya. Dan pada ini saya melakukan penyuluhan yang berjudul tentang mengenali lebih dekat tentang penyakit asam urat. Sebelum itu saya meminta izin waktunya untuk Bapak Ibu semuanya sekitar maksimal 60 menit ke depan, dan di akhir sesi nanti akan ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu bisa bebas menanyakan pertanyaan apapun. Sebelumnya saya memohon ketersediaan Bapak Ibu untuk mengisi daftar absensi yang sudah saya siapkan, dan saya akan memberikan beberapa pertanyaan sebelum memulai materinya. Jadi ini ada absensi, mohon Bapak Ibu bisa mengisi. Baik Bapak Ibu, saya akan memulai materi yang akan saya sampaikan. Dan topik pembahasan yang pertama yakni apa itu asam urat. Apakah Bapak Ibu ada mengetahui apa itu penyakit asam urat? Nah, ya benar. Penyakit asam urat adalah penyakit yang menyerang persendian tubuh. Biasanya menyerang pada sendi jari tangan, jari kaki, siku, lutut, dan pergelangan tangan. Pada bagian sendi tubuh yang terserang itu akan mengalami pembengkakan dan peradangan. Selain itu juga asam urat merupakan salah satu produk dari hasil metabolisme yang terjadi pada tubuh manusia yang berasal dari makanan yang telah dikonsumsi. Nah, jadi kadar asam urat yang tinggi di dalam darah itu dapat disebabkan dari mengkonsumsi makanan yang mengandung purin terlalu banyak. Contohnya ada jeroan, daging merah, kubis, bayam, dan masih banyak lagi. Singkatnya, penyakit asam urat merupakan penyakit akibat adanya penumpukan asam urat di dalam tubuh secara berlebihan akibat produksi yang meningkat ataupun dari makanan yang mengandung purin berlebihan, dan juga tidak mampu mengeluarkannya sehingga kristal asam urat menumpuk di persendian. Masuk ke topik pembahasan selanjutnya, yakni penyebab terjadinya penyakit asam urat. Itu ada beberapa faktor Bapak Ibu mengapa asam urat itu terjadi. Yang pertama yakni mengkonsumsi makanan yang mengandung purin berlebihan. Nah, purin itu adalah senyawa alami yang berada di dalam tubuh kita dan juga ada di dalam makanan. Biasanya purin itu terdapat di dalam makanan yang mengandung protein seperti jeroan, daging merah, terus seafood atau makanan laut seperti kerang, udang, juga beberapa sayuran, dan juga kacang-kacangan. Yang kedua yakni faktor usia. Nah, umumnya orang yang sudah lanjut usia itu lebih mudah terkena penyakit asam urat. Mengapa? Karena lansia itu akan mengalami penurunan fungsi organ tubuh karena proses penuaan dan terjadi kerusakan pada sel-selnya. Dan yang ketiga yakni garis keturunan atau genetik. Seseorang yang mempunyai riwayat penyakit keluarga asam urat itu memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena penyakit asam urat tersebut karena faktor
genetik memainkan perannya dalam mengatur kemampuan tubuh dalam mengatur kadar asam uratnya. Yang keempat yakni jenis kelamin. Pada penyakit asam urat ini, pria memiliki resiko lebih tinggi daripada wanita karena di dalam tubuh pria itu ada hormon yang namanya hormon testosteron. Nah, itu hormon tersebut dapat berkontribusi terhadap peningkatan produksi asam urat di dalam tubuh. Tapi bukan berarti ibu-ibu di sini tidak bisa terkena penyakit asam urat. Itu bisa, tetapi resikonya lebih rendah daripada wanita. Tetapi berguna sebelum masa menopause atau kalau kata orang Jawa luas, itu katanya. Kalau sesudah masa menopause atau luas itu, tingkat resiko terkena penyakit asam urat itu cenderung lebih tinggi hingga mendekati resiko pria. Yang terakhir ada obesitas. Nah, obesitas ini kan kelebihan berat badan. Nah, biasanya kalau kelebihan berat badan itu kan ada lemak yang menumpuk gitu kan. Lemak itu akan menghambat proses penghilangan asam urat oleh ginjal dan mampu merangsang produksi asam urat. Nah, selanjutnya masuk ke topik pembahasan tanda dan gejala penyakit asam urat. Sebelum dilanjutkan, apa Bapak Ibu di sini ada yang punya asam urat? Banyak. Oh, banyak. Kalau boleh tahu, biasanya kalau asam uratnya kambuh itu apa yang dirasakan? Nyeri. Ya, betul. Jadi umumnya asam urat itu sering ditandai dengan rasa pegal, nyeri, dan kesemutan pada area persendian tersebut, dan disertai dengan sendi yang membengkak dan kemerahan. Akibat nyeri sendi tersebut itu terjadi penurunan atau keterbatasan pergerakan sendi. Jadi kalau misal didengkul sendi gitu kan nggak bisa jalan, sakit gitu, atau kalau di tangan sendi yang sakit kan nggak bisa ambil makanan atau apapun itu. Nah, itu terus selanjutnya perlu Bapak Ibu ketahui bahwa angka jumlah penyakit asam urat di dunia sebesar 34,2%. Di Indonesia sendiri itu menjadi salah satu negara dengan populasi penderita asam urat tertinggi keempat di dunia. Jadi dengan angka kejadian sebesar 7,3% menurut diagnosa medis dan 24,7% berdasarkan diagnosa gejala. Jadi agak tinggi di Indonesia itu. Nah, selanjutnya untuk kadar nilai normal asam urat di dalam tubuh pada perempuan itu sekitar 2,4 sampai 5,7 mg per desiliter, dan untuk laki-laki sekitar 3,4 sampai 7 mg per desiliter. Nah, selanjutnya masuk ke topik pembahasan apa saja sih makanan yang harus dihindari, dibatasi, dan diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh orang yang terkena penyakit asam urat. Yang pertama pada kategori dihindari. Nah, kategori ini tuh makanan yang mengandung purin tinggi itu yang harus dihindari. Yang pertama itu ada jeroan, yang kedua makanan laut seperti kerang, udang, serta teri. Yang ketiga ada asparagus, keempat ada sayur bayam, yang kelima durian,
Dan yang terakhir, semua makanan yang mengandung ragi. Selanjutnya pada kategori dibatasi. Nah, kategori dibatasi ini tuh masih diperbolehkan untuk makan makanan tersebut, tetapi jumlahnya itu harus dikurangi, jadi harus dibatasi gitu, tidak boleh banyak-banyak. Yang pertama pada sumber protein hewani itu ada daging merah, ayam, ikan tongkol, ikan tenggiri, ikan bawal, dan ikan bandeng. Itu dengan maksimal konsumsi perharinya 1 potong sedang. Dan sedangkan untuk kerang dan udang dengan maksimal konsumsi 5 buah sedang. 5 buah udang yang sedang itu yang harus perharinya. Yang kedua pada sumber protein nabati itu ada tempe dan tahu dengan maksimal konsumsi 1 potong sedang perharinya. Yang ketiga ada sayur-sayuran, ada kacang-kacangan yang meliputi kacang hijau, kacang tanah, dan juga kedelai. Itu dengan maksimal konsumsinya cuma 2 sendok makan per hari. Sedangkan untuk bayam, buncis, jamur, kapri, kembang kol, asparagus, kangkung, kacang polong, dan daun biji melinjo itu dengan maksimal konsumsi 6 sendok sayur per harinya. Untuk yang keempat ada minuman, itu ada teh kental dan kopi. Itu dengan maksimal konsumsi 1 gelas untuk 3 kali sehari. Dan yang terakhir itu ada cara pemasakan. Untuk cara pemasakan ini yang dihindari adalah makanan yang berlemak dengan penggunaan santan kental, dan makanan-makanan yang digoreng itu sangat harus dibatasi untuk dikonsumsi. Dan yang kita perbolehkan itu ada nasi, bihun, jagung, ubi, kentang, dan singkong sama gandum. Yang kedua protein hewani itu ada susu dan telur. Yang ketiga pada buah-buahan, jadi pada buah-buahan itu semua jenis buah-buahan dapat dikonsumsi. Dan yang keempat pada sayuran itu ada tomat, oyong. Ada yang tahu oyong? Nggak tahu oyong. Bludru. Lager. Kalau di sini bludru. Nah, bahasa Indonesia-nya itu oyong. Terus wortel, terong, selada, ketimun, kacang panjang, pare, labu, dan lobak. Untuk yang bertanya kalau cara pemasakan yang benar untuk yang diperbolehkan itu seperti apa, kalau bertanya. Nah, metode pemasakan yang dianjurkan itu dengan cara merebus, mengukus, memanggang, juga menumis tetapi dengan sedikit minyak, itu diperbolehkan. Selain itu juga harus memperhatikan waktu pemasakan, karena kalau memasak sayur terlalu lama itu menghilangkan kandungan nutrisinya. Yaitu masuk ke topik pembahasan yang terakhir, yakni bagaimana sih cara pencegahan yang tidak terkena penyakit asam urat tersebut. Yang pertama itu dengan cara menurunkan berat badan atau menjaga berat badan tetap ideal. Sebentar. Karena penurunan kadar lemak dalam tubuh itu dapat menurunkan produksi asam urat. Selain itu, berat badan berlebih dapat menurunkan fungsi ginjal dan membuat pengeluaran asam urat tidak efektif.
Yang kedua, olahraga yang teratur. Kurangnya aktivitas fisik atau tidak berolahraga itu membuat berat badan lebih mudah naik. Jadi olahraga teratur itu menjadi salah satu upaya pencegahan agar tidak terkena asam urat. Yang ketiga yakni menghindari makanan yang tinggi purin. Yang sudah saya singgung di atas bahwa makanan yang tinggi purin itu ada jeroan, ada daging merah, juga ada makanan laut seperti kerang dan ikan. Terus yang keempat, perbanyak minum air. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh menjadi langkah baik untuk mencegah terjadinya penyakit asam urat. Untuk yang nomor 5, yakni mengurangi konsumsi alkohol dalam mengkonsumsinya, karena di dalam alkohol itu menjadi sumber purin yang cukup banyak. Gitu. Nah, sampai di sini penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apakah Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Sembari menunggu pertanyaan Bapak Ibu semuanya, saya ada materi yang bisa saya sebarkan untuk mengedukasi Bapak Ibu semua. Saya tidak mengepling banyak, jadi bisa gandeng-gandeng. Orang satu iki pas ternyata. Nah, bisa mengajukan pertanyaan. Mau tanya, Ya, silakan Ibu. gimana caranya menormalkan asam urat? Karena saya sudah mempunyai Asam urat. asam urat. Nah, izin mengulangi pertanyaannya ya Ibu. Nah, bagaimana cara menormalkan kadar asam urat? Tetapi sebelumnya sudah mempunyai asam urat, ya. Nah, caranya itu penting untuk menerapkan pola makan rendah purin. Jadi sangat-sangat menghindari makanan yang tinggi purin itu tadi. Terus dengan menjaga berat badan tetap ideal dan rutin berolahraga dan tidak mengkonsumsi alkohol serta minuman manis. Gitu. Ya. Apakah Ibu mengerti dengan penjelasan saya? Ya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Baik, saya asam urat. Saya ulangi ya pertanyaannya. Apa kemarin ibunya melinu nyeri? Nah, itu apa bisa dikatakan asam urat gitu ya? Nah, izin menjawab. Untuk secara keluhan memang itu tanda dan gejala terjadinya asam urat Bu, tetapi untuk memastikan itu asam urat atau tidak, Ibu perlu ke layanan kesehatan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Gitu. Apakah Ibu mengerti? Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kembali? Nah, silakan Ibu yang di belakang. Lek wis ndek asam urat apa komplikasi sing metu? Nah, saya izin mengulangi pertanyaannya ya. Kalau sudah sebelumnya punya penyakit asam urat yang sudah lama, apa komplikasi yang akan timbul? Ya. Nah, untuk komplikasi yang akan timbul menurut ilmu yang saya pelajari itu ada beberapa. Yang pertama itu
topi atau tofus seperti gambar ini. Sebentar. Nah, ini maaf kecil. Kontol. Nah, itu terjadi karena adanya penumpukan kristal asam urat di bawah kulit. Gitu. Nah, yang kedua yakni batu ginjal. Itu terjadi karena kristal asam urat itu mengendap di ginjal, itu yang menyebabkan ginjal. Terus yang ketiga, gagal ginjal itu terjadi karena ginjal kita sudah tidak mampu menyaring asam urat dengan baik. Gitu. Apakah Ibu mengerti dengan penjelasan saya? Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lanjutan? Baik, saya ulangi pertanyaannya. Kalau nyeri asam urat itu gimana cara mengatasinya, gitu ya? Biar tidak nyeri lagi, gitu. Nah, yang pertama, pada masalah tersebut yang pertama bisa melakukan dengan kompres dingin. Itu tujuannya agar mengurangi rasa nyeri tersebut akibat tingginya kadar asam uratnya itu. Terus yang kedua, bisa dengan minum obat asam urat untuk mengurangi rasa nyerinya. Dan yang ketiga, bisa di tangan, bisa mengistirahatkan sendinya biar tidak jangan terlalu banyak gerak gitu. Kalau nyeri di kaki jangan banyak jalan, buat hiburan, jadi istirahatkan sendiri ya. Gitu. Yang terakhir itu dengan memperbanyak minum air. Karena kalau tubuh kita itu asupan cairannya tercukupi, asam urat juga rendah. Maka Ibu paham dengan penjelasan saya? Baik, apakah ada pertanyaan lanjutan? Nah, baik. Apakah asam urat dapat disembuhkan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan ibunya. Kalau penyakit asam urat itu sayangnya tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dikontrol. Begitu. Bagaimana cara mengontrolnya? Yaitu tadi dengan jangan mengkonsumsi makanan yang tinggi purin, harus selalu berolahraga, menjaga berat badan tetap ideal, tidak mengkonsumsi alkohol. Nah, itu cara-cara pengontrolannya agar agar kadar asam uratnya itu tidak naik. Apakah bisa dibahas? Baik. Apakah ada pertanyaan lagi? Halo, apa jadi itu? Sing orang dipangan okuan itu asam urat itu sing dipangan. Oh ya. Untuk pertanyaan bapaknya, untuk yang makanan yang tidak boleh dikonsumsi itu makanan yang mengandung zat purin yang tinggi, Bapak. Yang contohnya itu jeroan. Nah, itu sama-sama tidak boleh. Jeroan, terus makanan laut itu ada kerang, udang. Terus yang ketiga ada asparagus, ada sayur bayam. Nah, sayur bayam ini yang biasanya kayak langsung membuat asam urat itu tinggi, itu sayur bayam biasanya. Terus yang kelima ada durian. Yang keenam itu semua makanan yang mengandung ragi kayak tape gitu. Itu membuat kadar asam urat naik. Maka Bapak bisa mengerti. Cuma makan tape. Nah,
Apa tidak ada yang ditanyakan lagi? Nah, baik. Sebelum saya mengakhiri penyuluhan pada malam hari ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk mengevaluasi materi yang saya sampaikan di depan. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah menjawab pertanyaan yang sudah saya sampaikan tadi. Selanjutnya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir pada acara penyuluhan saya. Kalau saya ada salah kata, mohon maaf. Dan semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kehidupan Bapak Ibu sehari-harinya. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon ketersediaannya untuk dokumentasi yang Bapak Ibu untuk dikirim ke dosen saya. Oke. Apa siap? Ayo Asrampi. Ayo.